Suara Serak ke-192. Novel seni beladiri fiksi dan fantasi. 9 Sutra Matahari. Edisi ke-2906 hingga 2907. Pada saat ini, kecuali Ye Tianfei, semua makhluk lain yang datang mendengar suara keras tadi ketika istana Jiantum dipukul. Selama periode ini, sebagian besar makhluk yang memasuki istana hati terperangkap di dalamnya. Mereka hampir berputar-putar selama beberapa hari. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar kata-kata dari suara keras dan semuanya terkejut. Dia berteriak, "Itu ternyata di kota ini banyak sekali energi mental. Sepertinya alasan kita terjebak di sini adalah karena energi mental. Pantas saja kita belum menemukan alasan apa yang membuat kita terjebak di sini akhir-akhir ini, ternyata itu adalah energi mental terkutuk. Energi mental adalah energi yang sangat aneh yang sulit dideteksi, jadi kami tidak pernah bisa menemukannya." Suara tadi mengatakan bahwa jika kita dapat menemukan 30 energi mental, kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Token, kita bisa mendapatkan harta karun yang berhubungan dengan energi mental itu bisa membuat seseorang menjadi ahli energi mental, benarkah? Jangan bermimpi, kota ini sangat aneh kali ini, kita telah berkeliaran berputar-putar selama berhari-hari, kurasa kartu energi mental itu pasti sulit ditemukan. Kita beruntung bisa menemukan 3 token hati untuk ditinggalkan di sini. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 30 token hati. Itu tidak realistis. Banyak makhluk di kota itu bicara. Lalu semua makhluk hidup mulai bergerak, mencari token kekuatan mental. Tapi kita terjebak di sini. Jika kita tidak bisa meninggalkan jalan terkutuk ini, bagaimana kita bisa menemukan token kekuatan hati? Banyak makhluk yang tidak yakin karena mereka terjebak di tempat yang sama setelah memasuki kota ini. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, Anda akhirnya akan kembali ke jalan asal. Hebat, kali ini sepertinya kita telah menyingkirkan jalan asli itu. Namun, setelah beberapa saat, banyak makhluk berteriak kaget. Mereka menemukan bahwa kali ini mereka tidak akan kembali ke jalan asli. Jalan, bagus. Kali ini kita benar-benar bisa mencari token kekuatan mental itu. Kota itu dipenuhi dengan sorak-sorai kegirangan. Pada saat ini, Ye Tianfei juga sedang berjalan-jalan di kota, melepaskan energi jiwa dan energi mentalnya, mengamati dengan cermat, dan mencari token energi mental. Ye Tianfei menemukan bahwa seiring meningkatnya tingkat energi mentalnya, jangkauan persepsinya di kota ini pun meluas pesat. Awalnya, kota ini memiliki efek penekan yang relatif besar pada energi jiwa, dan jangkauan yang dapat dirasakan makhluk saat memasuki kota ini sangat terbatas. Namun, akan jauh lebih mudah menggunakan energi mental untuk merasakannya. Ye Tianfei menyerap banyak energi mental dan hukum mental di kota ini, dan menjadi semakin akrab dengan waktu dan ruang di sini. Bahkan jangkauan energi jiwa yang dapat dirasakan juga telah diperluas. Telah berkembang pesat. Sesaat kemudian, ekspresi Ye Tianfei tiba-tiba berubah. Puluhan makhluk datang ke arahnya dan mencari di mana-mana di jalan. Kita bertemu seseorang lagi. Puluhan makhluk milik Ye Tianfei merasakannya dengan jelas. Orang-orang ini pasti berasal dari kekuatan yang sama karena pakaian mereka dan energi yang mereka pancarkan sangat mirip. Hah, sepertinya ada tanda di plakat pintu toko di jalan itu. Mungkinkah itu tanda kekuatan mental? Ye Tianfei melihat lusinan makhluk di jalan itu dan ingin melakukannya. Dia mengambil jalan memutar, tapi sekarang dia tiba-tiba merasakan tanda itu dan berhenti. Potongan itu kemungkinan besar adalah token kekuatan mental, ayo kita pergi dan dapatkan. Ulat sutra naga bertanduk emas juga menemukan token itu saat ini dan segera berteriak. Memanggil. Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktunya, dan dalam sekejap, dia bergegas ke jalan dan bergegas menuju toko. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Selusin orang di jalan tiba-tiba tercengang ketika mereka melihat Ye Tianfei, dan kemudian mereka menemukan bahwa perilaku Ye Tianfei tampak aneh, dan seseorang berteriak. Anak ini tampaknya telah menemukan sesuatu, hentikan dia. Seseorang merasa ada sesuatu yang salah. Wus, WSSS. Lebih dari selusin orang bergegas menuju posisi Ye Tianfei pada saat yang sama. Meskipun belasan orang ini memasuki jalan lebih awal dari Ye Tianfei, mereka belum menemukan tokennya. Tingkat energi mental Ye Tianfei jauh lebih tinggi daripada mereka, jadi dialah yang pertama kali merasakan token energi mental itu. Pada saat ini,
Ye Tianfei sudah tiba di pintu toko dan berhenti. Token itu ada di plakat di atas pintu toko ini. Lihat, ada sebuah token di plakat itu pasti token kekuatan hati. Jadi anak ini menemukan token ini. Hentikan dia, token ini milik kita. Belasan orang itu terkejut dan gembira. Dan berteriak keras. Pergerakan Ye Tianfei begitu cepat, hingga ia melesat dan sebelum belasan orang bisa bereaksi, ia sudah melayang ke udara dan mengulurkan tangan untuk meraih token kekuatan mental. Berhenti. Nak, kau mau mati? Seorang pria parubaya setinggi menara besi bergegas mendekat dan berteriak keras. Jika kau tidak ingin mati, serahkan token itu padaku segera. Pria parubaya itu adalah seorang dewa emas yang sempurna. Dia mengulurkan tangan dan merampas token itu dari tangan Ye Tianfei. Gemuruh. Energi abadi yang luas datang ke arah Ye Tianfei seperti air pasang. Namun, bagi Ye Tianfei, tingkat energi abadi ini hanya seperti angin yang berlalu di wajahnya dan tidak layak disebutkan. Token ini seharusnya menjadi milikku. Jangan berkelahi denganku untuk mendapatkannya, atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Seorang lelaki tua bergegas dari samping. Dia juga seorang abadi emas yang sempurna. Di atas kepalanya ada segel harta karun hijau. Diukir dengan segala macam rune misterius, memancarkan energi represif yang kuat, memblokir area ruang ini. Orang tua itu menepis tangan pria parubaya itu, lalu merampas token itu dari tangan Ye Tianfei. Hei, aku yang pertama, beraninya kau merebutnya dariku. Pria parubaya itu sangat marah. Duar-duar. Pada saat ini, orang lain juga bergegas, melepaskan tekanan energi mereka satu persatu, menekan Ye Tianfei. Semua orang mencoba meraih token di tangan Ye Tianfei, dan semua orang juga mencoba menghentikan yang lain. Perebutan token di tangan Ye Tianfei token menyebabkan kekacauan untuk sementara waktu. Ye Tianfei dikelilingi oleh belasan orang. Menghadapi tekanan energi yang melonjak, dia seperti perahu tunggal di lautan. Belasan orang ini sama sekali tidak menganggap serius Ye Tianfei. Terlebih lagi, dengan token di depan mereka, belasan orang ini hanya peduli untuk merebutnya, jadi mereka tidak punya waktu untuk mengidentifikasi identitas Ye Tianfei. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan token itu kepadaku sekarang juga dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, kau pasti akan hancur berkeping-keping dalam situasi ini. Di tengah kekacauan perebutan itu, seseorang tampak putus asa berteriak pada Ye Tianfei. Mengapa kau memaksaku melakukannya? Ye Tianfei berkata acuh tak acuh dengan ekspresi dingin. Momen berikutnya, Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan menggunakan pedang hatinya yang tak terlihat. Dalam waktu singkat, dia menyerang belasan orang tanpa pandang bulu pada saat yang sama dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan energi mental lebih cepat daripada energi jiwa. Hampir tidak butuh waktu. Lebih dari selusin orang berteriak pada saat yang sama, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka mundur satu demi satu. Jika kau berani memprovokasiku lagi, aku akan membunuhmu. Ye Tianfei berkata dengan ringan, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan jalan dalam sekejap. Sihir jahat macam apa yang baru saja dilakukan anak itu? Aku tidak bisa merasakan fluktuasi energi jiwa, tetapi selain energi jiwa, energi apa lagi yang bisa meluncurkan serangan aneh yang sunyi dan tak berdaya seperti itu? Lebih dari selusin orang melihat di persimpangan tempat Ye Tianfei menghilang, mereka semua terkejut dan marah, namun tidak seorang pun berani mengejarnya sampai beberapa saat kemudian, seseorang berkata dengan bingung. Pada saat ini, di jalan lain, Ye Tianfei sedang melihat-lihat token yang baru saja diperolehnya. Aura hukum kekuatan mental yang begitu kuat. Tampaknya token kekuatan mental ini pasti mengandung hukum kekuatan mental yang sangat canggih. Ye Tianfei sangat terkejut. Selama kurun waktu ini, Ye Tianfei telah menggunakan mutiara pemurnian hati untuk menyerap dan memurnikan energi hati di kota ini. Tingkat energi hati terus meningkat dan menjadi sangat besar. Dia segera merasakan energi hati yang terkandung di dalamnya. Token, hukum, aturan kekuatan mental dalam token ini pasti sangat maju. Mungkin aku bisa mencoba memahaminya. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Baiklah, mari kita pahami sekarang juga. Ye Tianfei menemukan sebuah tempat di jalan, duduk bersila, dan mulai memahami token kekuatan mental ini. Wus, WSSS.
Gumpalan kekuatan mental terus-menerus dilepaskan dari token tersebut. Kedua jiwa Ye Tianfei merasakan dan memahami hukum-hukum mental ini pada saat yang sama. Segera, Ye Tianfei sangat terkejut saat mengetahui bahwa hukum kekuatan mental ini sangat murni dan kaya. Kedua badan jiwa Ye Tianfei mulai bekerja pada saat yang sama, bersama-sama memahami hukum kekuatan mental yang terkandung dalam token ini. Lambat laun, aku memasuki keadaan lupa diri, baik terhadap diriku sendiri maupun terhadap dunia. Samar-samar, Ye Tianfei merasakan ada rune misterius yang melayang keluar dari token itu dan kemudian memasuki badannya. Anak ini benar-benar monster kecil. Dia sangat berbakat dalam energi mental. Jiwa yang tersisa tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia melihat Ye Tianfei memasuki kondisi meditasi begitu cepat. Tentu saja, kalau tidak, mengapa guruku bisa tumbuh begitu cepat? Hu Miao menjawab dengan bangga. Kalian berdua juga tidak buruk. Kalian semua adalah monster, roh rubah, roh pohon, roh ulat sutra, dan pembudidaya hantu. Jika kalian bersama, kalian benar-benar pasangan yang serasi. Kata jiwa yang tersisa. Bagaimana denganmu, senior? Kau hantu, kan? Hampir sama saja jika kau disatukan dengan kami. Kata Hu Miao sambil mensibir. Ya, aku hampir lupa. Begitu juga denganku. Sebenarnya, aku sudah mati. Sekarang yang tersisa hanyalah jiwa yang tersisa, yang juga bisa disebut hantu. Jiwa yang tersisa itu mengangguk. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, jiwa sisa ini menjadi sangat akrab dengan Hu Miao dan yang lainnya, jadi tidak ada salahnya mereka bercanda. Akhirnya aku menyelesaikan pemahamanku. Setelah setengah hari, Ye Tianfei membuka matanya dan berbicara. Hukum kekuatan mental dalam token ini adalah hukum kekuatan mental paling cemerlang yang pernah kutemui sejauh ini. Hukum ini telah sangat meningkatkan level hukum kekuatan mentalku. Ye Tianfei sedikit bersemangat, lalu berdiri. Aku harus menemukan lebih banyak token kekuatan mental dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami lebih banyak hukum kekuatan mental dan meningkatkan level hukum kekuatan mentalku. Kata Ye Tianfei. Sepertinya kota ini benar-benar tempat yang bagus bagimu untuk mengembangkan energi mentalmu. Kata jiwa sisa itu sambil tersenyum. Memanggil. Ye Tianfei melesat dan bergegas pergi. Dengan peningkatan energi mental dan hukum mentalnya yang terus-menerus, Ye Tianfei kini merasa seperti ikan di air saat bergerak di kota ini. Dengan menggunakan energi mentalnya, ia dapat merasakan jarak yang sangat jauh dan mencakup area yang luas. Tidak lama setelah itu, kalian para iblis keterlaluan. Keluarga Yanlah yang pertama kali menemukan token ini, dan kalian datang kemudian dan benar-benar ingin merebutnya dari keluarga Yan. Mungkinkah kalian ingin menimbulkan masalah antara para iblis dan keluarga Yan? Bertarung. Ye Tianfei tiba-tiba mendengar raungan marah. Haha, perburuan harta karun adalah tentang kemampuan, dan mereka yang ditakdirkan untuk menang akan mendapatkannya. Siapa bilang token ini pasti milik keluarga Yanmu? Tanyakan saja, apakah marganya Yan? Berhentilah bicara omong kosong dan perjuangkanlah sesuai kemampuanmu. Jika keluarga Yanmu ingin bertarung dengan kami, Yaodu, kami, Yaodu, akan melawanmu. Sebuah seringai menyeramkan dan mengerikan terdengar, sangat keras di telinga. Mengapa berkata begitu banyak kepada orang-orang dari keluarga Yan ini? Sekarang orang-orang kita di Yaodu berada di atas angin, jadi token ini seharusnya menjadi milik kita, ambil saja. Seorang iblis lain berteriak. Duar-duar. Seketika, terdengar suara perkelahian yang hebat dari jalan yang tidak jauh dari sana. Oh, tampaknya token kekuatan hati lainnya telah ditemukan. Jika monster dari Monster City juga ada di sini, baiklah, aku tidak akan bersikap sopan. Ye Tianfei berhenti dan berkata sambil tersenyum. Swoosh! Ye Tianfei bergerak dan bergegas ke jalan dalam sekejap. Di tengah jalan, di samping gedung 3 lantai, 2 geng sedang bertarung. Salah satu kelompok itu adalah suku iblis, dengan total 40 atau 50 orang, yang masing-masing memancarkan energi iblis yang ganas dan sepenuhnya menang dalam pertarungan. Kelompok lainnya memiliki sekitar 20 orang, dan keterampilan yang mereka praktikkan sangat kuat. Teknik rahasianya adalah sangat mirip, dan jelas bahwa mereka berasal dari kekuatan yang sama. Di jendela lantai 2 gedung 3 lantai itu, ada sebuah token. Itu adalah token kekuatan hati.
Benar saja, ada kekuatan hati yang lain token. Bagus sekali. Ye Tianfei tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat token itu. Hah, setiap faksi memiliki penguasa langit. Ye Tianfei melirik kedua faksi yang sedang bertarung, dan pikirannya bergerak. Namun, keduanya hanyalah makhluk surgawi primer. Bagi Ye Tianfei, dua makhluk surgawi primer bukanlah ancaman. Wush! Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktunya, dan sosoknya sangat cepat. Dan segera datang ke pusat pertarungan, bergegas ke jendela lantai 2 gedung 3 lantai, dan mengulurkan tangan untuk mengambil token. Saat melakukannya, Ye Tianfei menggunakan pedang hati tak terlihat untuk menyerang pasukan kedua belah pihak. Kecepatan serangan pedang jantung tak terlihat terlalu cepat. Kurang dari satu tarikan napas, sebagian besar anggota kedua belah pihak terkena pedang jantung tak terlihat. Wah, berhenti. Kedua makhluk surgawi junior memperhatikan kemunculan Ye Tianfei yang tiba-tiba. Mereka melihat Ye Tianfei mengulurkan tangan untuk mengambil token dan meraung pada saat yang sama. Mereka telah bertarung di sini untuk waktu yang lama sebelumnya dan belum bisa mendapatkan token itu. Sekarang seseorang jika Anda terburu-buru di tengah jalan dan ingin memanfaatkannya, mereka tidak akan setuju. Kedua makhluk surgawi junior ini ingin menghentikan Ye Tianfei. Namun, pedang hati tak kasat mata yang dilemparkan Ye Tianfei telah menembus badan mereka. Pedang jantung tak terlihat tidak memiliki fluktuasi energi apapun. Pedang ini sangat sulit dideteksi dan dipertahankan sebelum terkena serangan. Kedua makhluk surgawi junior itu terkejut ketika mereka tiba-tiba menemukan pedang tak terlihat di badan mereka. Mereka segera memusatkan seluruh kekuatan mereka untuk mengusirnya. Makhluk lainnya semuanya memiliki kekuatan Dewa Emas, dan ketika mereka terkena pedang hati tak terlihat, mereka semua berteriak. Dengan bantuan sepatu bot waktu, kecepatan Ye Tianfei begitu cepat hingga tak terlukiskan. Dia mengambil token itu hanya dengan satu tangan. Setelah mendapatkan token, Ye Tianfei berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Ye Tianfei datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, dan dia hanya menggunakan pedang hati yang tak terlihat untuk menyerang semua orang tanpa pandang bulu, memaksa semua orang untuk menghentikan tindakan mereka. Sampai saat ini, perhatian semua orang terfokus pada Ye Tianfei. Ketika semua orang melihat Ye Tianfei memegang token, mereka semua terkejut dan marah. Mereka telah berebut token tersebut, namun tiba-tiba muncul seorang pria yang mengambil token tersebut dengan mudah. Hal seperti itu tidak dapat diterima oleh kedua faksi. Berhenti, bocah. Kutu kupret, segera kembalikan token itu milik Yaodu kita. Kedua faksi itu berteriak, silakan bunuh anak bodoh ini. Teriak seseorang. Gemuruh. Satu serangan demi satu datang ke punggung Ye Tianfei seperti hujan badai. Kedua makhluk surgawi junior itu menjadi semakin marah. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, mengeluarkan energi tingkat surgawi. Energi yang bergulung-gulung itu menjatuhkan beberapa makhluk di dekatnya di tempat. Namun, gerakan badan Ye Tianfei begitu cepat sehingga dia menghilang dalam sekejap. Begitu cepatnya sehingga bahkan dua makhluk surgawi junior tidak dapat mengejarnya. Raungan. Sungguh menyebalkan. Seseorang tak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah. Aku mengenalinya. Dia adalah anak laki-laki bernama Ye dari 3000 dunia besar dan kecil. Dia mencuri token itu. Pada saat ini, para monster akhirnya mengenali Ye Tianfei. Bagus, aku punya token kekuatan hati lagi. Kalau kita dapat satu lagi, kita akan punya 3, dan kita bisa keluar. Ye Tianfei sudah pergi membawa token itu dan datang ke jalan lain sambil tersenyum. Katanya, tapi aku tidak akan keluar secepat itu. Akan lebih baik jika aku bisa mengumpulkan 30 token. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Jika Anda menemukan 30 token mental, Anda bisa mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik istana ini. Ye Tianfei mengerti bahwa pemilik istana ini kemungkinan besar adalah seorang dewa, dan dewa yang pandai dalam energi mental. Mampu mewarisi energi mental yang ditinggalkan dewa adalah kesempatan yang sangat berharga yang sulit didapat. Pertama, cobalah untuk memahami hukum kekuatan mental dalam token ini. Ye Tianfei menemukan bahwa hukum kekuatan mental dalam token ini tampaknya berbeda dari token sebelumnya. Jadi Ye Tianfei menemukan sudut terpencil di jalan, duduk bersila, dan mulai memahami token kekuatan mental yang baru saja diperolehnya.
Tak lama kemudian, rune misterius tak terlihat melayang keluar dari token dan menyatu ke dalam badan Ye Tianfei. Hebat! Ye Tianfei merasakan bahwa tingkat kekuatan mentalnya terus meningkat. Pikirannya sangat jernih, jiwanya cerah, dan pemikirannya tampaknya tidak pernah segesit ini. Kekuatan mental pada dasarnya terkait dengan aktivitas seperti pikiran, kemauan, dan berpikir. Peningkatan energi mental dan hukum mental dapat membuat orang berpikir lebih lincah, memiliki kemauan yang lebih kuat, dan pemahaman yang lebih baik. Seluruh jiwa dan pemikiran orang tersebut tampaknya telah terlahir kembali dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aku sudah memahami hukum kekuatan mental dalam token ini, dan level hukum kekuatan mentalku telah meningkat lagi. Setelah seharian penuh, Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya cemerlang dan dalam, dan dia berkata dengan lembut. Pada saat ini, energi mental Ye Tianfei dirasakan ke segala arah, dan dia menemukan bahwa dia sudah bisa merasakan lebih jelas keberadaan energi mental dan hukum mental di ruang sekitarnya. Ruang kota ini penuh dengan energi mental dan hukum mental yang kaya. Berlatih di lingkungan seperti itu sangat bermanfaat bagi energi mental. Namun, hukum mental yang terkandung dalam token mental ini bahkan lebih pintar. Jika saya menemukan 30 token kekuatan mental, dan memahami hukum kekuatan mental di dalam satu persatu, aku pasti bisa meningkatkan level hukum kekuatan mentalku secara signifikan lagi. Ye Tianfei berkata dalam hati. Bas! Manik pemurni hati digantung di atas kepala Ye Tianfei, menyerap energi mental di ruang sekitarnya setiap saat, lalu memurnikannya, dan akhirnya mengubahnya menjadi energi mental Ye Tianfei sendiri. Tingkat energi mental Ye Tianfei terus meningkat. Teruslah mencari token kekuatan mental. Ye Tianfei penuh energi, dan dalam sekejap dia meninggalkan jalan itu. Saat Ye Tianfei memasuki jalan ini tadi, dia sudah melakukan pemindaian menyeluruh di jalan tersebut dan menemukan bahwa tidak ada token kekuatan mental di jalan ini. Tidak lama setelah itu, Ye Tianfei tiba-tiba bertemu dengan sekelompok orang gelap. Ada sekitar 70 atau 80 anggota faksi gelap dalam tim ini, dan mereka mencari token kekuatan mental di mana-mana. Yang memimpin jalan adalah 6 Dewa Emas Sempurna, 3 di antaranya adalah Dewa Emas Sempurna pada level 99 kembali ke Dewa Sejati. Badan mereka dipenuhi dengan energi gelap yang agung dan mata mereka tajam. Ketika Ye Tianfei melihat sekelompok orang berkulit gelap ini, dia tersenyum dingin, dan berjalan maju tanpa menghindar atau menghindar. Hah, orang itu terlihat familiar. Dia adalah Ye Tianfei dari 3000 dunia kecil dan besar. Ketika golongan gelap melihat Ye Tianfei, mereka dengan cepat mengenali Ye Tianfei dan berteriak. Ye Tianfei mengabaikannya dan melangkah mendekat, melepaskan energi mental dan energi jiwanya secara bersamaan untuk merasakan jalan, mencoba melihat apakah ada tanda mental di jalan ini. Meskipun anggota golongan gelap ini baru saja mencari di sini, Ye Tianfei mengerti bahwa anggota golongan gelap ini tidak pandai dalam hal energi mental. Bahkan jika ada token energi mental di sini, mereka mungkin tidak dapat menemukannya dengan cepat. Terlalu sombong. Bocah bernama Ye ini tampaknya sama sekali tidak peduli pada kita dan bahkan tidak melihat kita. Ketika para anggota faksi gelap melihat perilaku Ye Tianfei, mereka semua menjadi marah dan merasa telah sangat terprovokasi. Wah, kamu terlalu sombong. Bersiaplah untuk mati. Sosok gelap dengan kekuatan Dewa Emas tingkat tinggi, memegang sabit hitam, bergegas menuju Ye Tianfei. Ye Tianfei mensibir. Seorang Dewa Emas tingkat tinggi terlalu lemah untuk kekuatan Ye Tianfei saat ini. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan mengusir pedang hati yang tak terlihat. Setelah memahami 2 token kekuatan mental secara berturut-turut, kekuatan pedang mental tak kasat mata yang sekarang dipegang Ye Tianfei bahkan lebih mengerikan. Ah! Pemimpin faksi gelap yang melakukan aksi itu berteriak, dan jatuh ke belakang, dengan darah keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Dia tergeletak tak bergerak di kejauhan, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Apa yang terjadi? Anggota golongan gelap lainnya semua ketakutan. Wah, berani sekali kau. Seorang Dewa Emas yang sempurna meraung. Ia membuka mulutnya dan memuentehkan pagoda hitam setinggi 4 lantai, yang terus mengembang dan menekan Ye Tianfei. Ye Tianfei sekali lagi menggunakan pedang hati tak terlihat untuk menyerang keabadian emas yang sempurna. Kecepatan pedang jantung tak terlihat terlalu cepat.
Dewa emas yang sempurna itu tidak akan punya cara untuk membela diri. Ah! Dewa emas sempurna ini berteriak dan mundur berulang kali, wajahnya penuh kengerian. Darah mengucur dari mata, telinga, mulut dan hidungnya, dan dia tampak mengerikan. Semuanya, kemampuan bertarung anak ini sangat aneh. Dia tampaknya telah mempraktikkan sihir jahat yang aneh. Dewa emas yang sempurna itu merasa ngeri, berpura-pura tenang, dan berteriak keras untuk memperingatkan golongan gelap lainnya. Kalian semua pergilah ke neraka. Ye Tianfei melirik anggota faksi gelap di depannya dan berkata dengan dingin. Kelompok gelap adalah musuh bebuyutan Ye Tianfei. Sekarang setelah dia bertemu mereka, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan mengeluarkan pedang jantung tak kasat mata, dengan cepat menyerang para anggota faksi gelap. Ah! Jeritan terus terdengar. Mahiyat para anggota golongan gelap itu terus berjatuhan ke belakang, dan sebagian besar dari mereka jatuh tertelungkup ke tanah di kejauhan, tampak mati. Hanya 6 dewa emas sempurna terkuat yang hampir tidak bisa berdiri diam, menatap Ye Tianfei dengan ngeri, seolah-olah mereka tengah menghadapi iblis yang tak tertandingi. Kalian semua juga mati. Ye Tianfei menatap beberapa faksi gelap terakhir dan berkata dengan ringan. Beraninya kau. Para dewa emas sempurna itu geram dan mundur bersamaan, membentuk formasi pertahanan. Ye Tianfei tersenyum tipis dan tidak menanggapinya serius sama sekali. Saat berikutnya, para dewa emas sempurna ini menjerit lagi dan badan mereka terlempar keluar satu demi satu. Ye Tianfei sekali lagi menggunakan pedang hati tak terlihat. Bang bang. Setelah menggunakan pedang hati tak terlihat lagi, Ye Tianfei dengan mudah membunuh 6 dewa emas sempurna satu persatu dengan satu pukulan. Ke-6 dewa emas sempurna ini telah terluka oleh pedang hati tak terlihat dan sama sekali tidak mampu melawan. Kumpulkan semua barang milik orang-orang ini. Mereka telah berada di alam rahasia kehampaan selama beberapa waktu, dan mereka seharusnya memperoleh beberapa keuntungan. Kata Ye Tianfei kepada Hu Miao. Baiklah. Hu Miao muncul di samping Ye Tianfei, berjalan di jalanan, dan mulai mengumpulkan harta benda yang ditinggalkan oleh faksi gelap. Memanggil. Ulat sutra naga bertanduk emas tidak mau ketinggalan, jadi ia bergegas keluar dan membantu mengumpulkan harta benda itu. Para anggota golongan gelap ini memperoleh hasil panen yang baik ketika mereka memasuki alam rahasia kehampaan. Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas sangat puas dan berseru bahwa mereka telah memperoleh banyak uang. Tidak ada token kekuatan mental di jalan ini. Ayo pergi. Setelah belasan napas, Ye Tianfei pergi bersama Hu Miao dan yang lainnya. Haha, hebat. Akhirnya kita menemukan token kekuatan hati. Dengan kerja keras semua orang, kita pasti bisa menemukan lebih banyak token kekuatan hati. Kita juga bisa merampoknya. Inilah yang selalu dilakukan grup angin hitam kita. Bisnis yang menguntungkan. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba mendengar suara tawa kemenangan. Tentu saja, kami di kelompok angin hitam tidak perlu khawatir. Kami akan merampok siapapun yang kami bisa. Faktanya, setelah kami memasuki alam rahasia Void, kami telah merampok beberapa kelompok orang. Namun, setiap orang harus memperhatikan satu hal. Jika Anda menghadapi hal-hal seperti itu, kita harus bersikap rendah hati dan tidak memprovokasi kekuatan besar kecuali jika diperlukan. Kata suara lain. Jadi mereka dari kelompok angin hitam. Sungguh jalan yang sempit bagi musuh. Ye Tianfei berhenti sejenak dan mensibir. Semua orang harus mati. Ye Tianfei melangkah menuju lokasi kelompok angin hitam. Wus, WSSS. Ye Tianfei berjalan ke arah orang-orang dari kelompok angin hitam sambil menggunakan pedang hati tak terlihatnya untuk menyerang mereka satu persatu. Seketika itu juga teriakan terdengar silih berganti. Para anggota kelompok angin hitam yang memiliki kekuatan rata-rata meninggal di tempat, dengan darah mengucur dari semua lubang badan mereka. Kematian mereka sangat mengerikan. Siapa yang menyerang kita? Anggota kelompok angin hitam yang tersisa semuanya ketakutan. Mereka tidak pandai dalam energi mental, dan persepsi mereka di kota ini sangat terbatas. Jadi ketika Ye Tianfei menemukan mereka belum menemukan Ye Tianfei. Mereka tidak melihat musuh, tetapi rekan-rekan mereka di sekitar mereka terus berteriak dan sekarat. Ini terlalu aneh dan terlalu menakutkan. Lari. Anggota kelompok angin hitam terus jatuh ke tanah dan sekarat.
Yang tersisa benar-benar ketakutan dan berbalik serta lari. Meskipun anggota kelompok angin hitam ini biasanya garang dan berani, mereka bahkan belum melihat musuh, dan rekan-rekan mereka terus jatuh ke tanah dan mati. Ini terlalu mengerikan. Setelah beberapa waktu, Ye Tianfei telah membunuh sebagian besar anggota kelompok angin hitam. Hanya satu yang tersisa, seorang pria parubaya dengan kekuatan Golden Immortal tingkat tinggi. Pria parubaya itu berdiri di sana, gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Ye Tianfei berjalan selangkah demi selangkah ke arah pria parubaya itu dan menatapnya dengan mata dingin. "Itu kamu." Anak laki-laki itu bernama Ye. Pada saat ini, pria parubaya itu akhirnya mengenali Ye Tianfei. Karena kelompok angin hitam telah meluncurkan perburuan terhadap Ye Tianfei, setiap anggota mengetahui penampilan dan aura jiwa Ye Tianfei. "Jawab aku dengan jujur sekarang." Ye Tianfei menatap anggota kelompok angin hitam dengan mata acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. "Nak, apa yang kau inginkan?" kata anggota kelompok angin hitam dengan kaget dan marah. "Wah!" Ye Tianfei melambaikan tangannya dan menamparkan anggota kelompok angin hitam, menyebabkan dia meledak, hanya menyisakan satu jiwa. "Aku tidak punya banyak kesabaran. Kalau kamu tidak mau takut setengah mati, jawab saja pertanyaanku dengan jujur," kata Ye Tianfei. "Di mana Xiao Huan dan Xiao Yuiwei sekarang? Apakah mereka sudah jatuh ke tangan San Yuan?" tanya Ye Tianfei. "Aku jawab, jangan bunuh aku," teriak anggota kelompok angin hitam ketakutan. Dia merasakan niat membunuh Ye Tianfei yang kuat dan tahu bahwa hidup dan matinya bergantung sepenuhnya pada pikiran Ye Tianfei. "Xiao Huan dan Xiao Yuiwei seharusnya ada di kota ini. Kami datang ke kota ini untuk memburu mereka. Mereka seharusnya belum jatuh ke tangan San Yuan." Anggota kelompok angin hitam itu menjawab dengan cepat. "Oh, benarkah? Baguslah." Ye Tianfei tidak bisa menahan perasaan lega saat mendengarnya. Ye Tianfei khawatir kedua saudari itu akan jatuh ke tangan San Yuan dan kepolosan mereka akan hancur. Karena San Yuan ingin menangkap keduanya untuk mendapatkan garis keturunan mereka. "Di mana mereka sekarang?" tanya Ye Tianfei. "Mereka seharusnya ada di kota ini. Setelah kami masuk ke sini, kami ingin menangkap mereka, tetapi kami terjebak di jalan. Kami berkeliaran berputar-putar selama beberapa hari. Baru-baru ini kami akhirnya berhasil menyingkirkan mereka. Kami menemukan jalan itu, kemudian anggota kelompok angin hitam kami terbagi menjadi 3 kelompok untuk mencarinya dan token kekuatan hati secara terpisah," jawab anggota kelompok angin hitam. "Jadi begitulah adanya. Serahkan token kekuatan mental itu," kata Ye Tianfei ringan. Anggota kelompok angin hitam ragu-ragu sejenak, lalu sebuah token terbang keluar dari badan jiwanya. Itu adalah token kekuatan mental. Tim anggota kelompok angin hitam ini baru saja menemukan token kekuatan hati. Anggota di depan mereka adalah pemimpinnya, jadi token itu akan disimpan olehnya. Energi mental Ye Tianfei sangat kuat, dan dia telah merasakan lokasi token itu dengan jelas. "Tuan Huang, saya serahkan orang ini pada Anda," kata Ye Tianfei kepada Huang Sang setelah mendapatkan token kekuatan mental. Masing-masing anggota kelompok angin hitam ini adalah orang kejam yang menjual nyawanya demi uang dan merampok orang. Tidak diketahui berapa banyak darah orang tak berdosa yang ada di tangan mereka. Ye Tianfei tidak memiliki perasaan baik terhadap mereka. "Baiklah." Badan hantu hitam berkilau Huang Sang muncul dan tersenyum sinis. "Apa yang kamu inginkan?" Anggota kelompok angin hitam merasakan energi Huang Sang dan ketakutan. "Mari kita bersenang-senang bersama." Huang Sang melambaikan tangannya, dan kabut hantu besar meledak, langsung membungkus anggota kelompok angin hitam dan kemudian membawanya ke menara hantu. "Biar aku pahami dulu dengan saksama." Ye Tianfei melesat ke sudut terpencil di pinggir jalan, duduk bersila, dan mulai memahami token kekuatan mental ini. Sambil memahami token tersebut, mutiara pemurnian hati digantung di atas kepala Ye Tianfei, menyerap energi mental di ruang sekitarnya, memurnikannya, dan kemudian mengubahnya menjadi energi mentalnya sendiri. Energi mental dan hukum mental dikembangkan pada saat yang sama, keduanya saling melengkapi, dan kemajuannya lebih cepat. Setengah hari kemudian, tingkat kekuatan mentalku telah meningkat pesat lagi. Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya, berdiri dan berkata dengan lembut. Pada saat ini,
Ye Tianfei menemukan bahwa dia bisa merasakan energi mental dan hukum mental di ruang sekitarnya dengan lebih jelas. Di setiap inci kota ini, ada energi mental dan hukum mental yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh menakjubkan. Pemilik kota ini, pendahulu kuno itu, tingkat energi mentalnya sangat tinggi sehingga tidak terbayangkan. Ye Tianfei tidak bisa berkata apa-apa. Tidak dapat menahan diri untuk mendesah pelan. Pemilik kota ini pastilah seorang dewa. Metode seorang dewa berada di luar imajinasi orang biasa. Bahkan aku tidak tahu seberapa kuat seorang dewa, apalagi kau. Berlatihlah dengan baik dan tunggu masa depanmu. Jika kau jadilah dewa, mungkin kau akan tahu seberapa kuat para dewa. Kata jiwa yang tersisa. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Memanggil. Sosok Ye Tianfei melintas dan dia pergi. Dengan peningkatan berkelanjutan pada tingkat energi mentalnya, Ye Tianfei kini dapat bergerak lebih bebas di kota ini. Ia tidak lagi dibatasi oleh energi mental dan hukum mental di sini. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, karena mereka tidak pandai dalam energi mental, sebagian besar dari mereka akan terpengaruh oleh energi mental dan hukum mental di sini, dan kemampuan persepsi mereka akan sangat terganggu. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menemukan token kekuatan mental lain muncul di jalan di depan, mengambang di tengah jalan. 3 kelompok orang mengelilingi token kekuatan mental dan bertarung sengit untuk memperebutkannya. Ye Tianfei secara kasar merasakannya dan menemukan bahwa di antara ketiga kelompok orang itu, salah satunya adalah klan iblis. Karena ciri-ciri iblis itu sangat kentara, badannya tinggi besar dan aura iblisnya sangat kuat. Token kekuatan mental ini milikku. Ye Tianfei bergegas mendekat tanpa berpikir. Meskipun masing-masing 3 kelompok yang bertarung memperebutkan token kekuatan mental dipimpin oleh seorang master surgawi, ketiga-tiganya merupakan surgawi junior. Ye Tianfei melangkah maju dan langsung berlari ke jalan. Dalam sekejap, dia berdiri di samping token kekuatan mental dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Pergerakan Ye Tianfei begitu cepat sehingga orang-orang dari ketiga faksi tidak menyadari kedatangannya sampai dia muncul di samping token dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Melihat Ye Tianfei begitu bodohnya terhadap dunia dan malah mengulurkan tangan untuk mengambil token tersebut, orang-orang dari ketiga faksi meraung marah. Akan tetapi, sebelum mereka sempat bergerak, Ye Tianfei telah melepaskan pedang jantung tak kasat mata dan melancarkan serangan membabai buta. Teriakan terus terdengar. Semua orang di sekitar terkena pedang jantung tak terlihat. Sebagian besar dari mereka terlempar di tempat, dan nyawa mereka tidak diketahui. Beberapa mundur berulang kali, wajah mereka pucat dan napas mereka lemah. 3 dewa utama makhluk-makhluk itu terkena pedang jantung tak terlihat. Setelah terkena pedang itu, wajahnya berubah drastis dan dia mundur dengan cepat. Ye Tianfei mengulurkan tangan dan mengambil 3 token, berbalik dan pergi tanpa berhenti sejenak. Nak, berhenti dan letakkan token itu. Ketiga penguasa langit bereaksi dengan sangat marah, dan pada saat yang sama menggunakan keterampilan mereka untuk mengejar Ye Tianfei. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan sekali lagi menggunakan pedang hati tak terlihat untuk menyerang 3 makhluk surgawi junior. Ketiga makhluk surgawi junior itu langsung mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka, memperlihatkan ekspresi ngeri, dan tidak berani mengejar lagi. Aku tahu siapa orang ini. Dia adalah orang bernama aku bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi energi. Sihir jahat macam apa yang baru saja dia lakukan? Ye dari 3000 dunia. Aku mendapat token kekuatan mental lainnya. Aku beruntung. Setelah Ye Tianfei mendapatkan token kekuatan mental, dia datang ke jalan lain, menemukan tempat terpencil, duduk bersila, dan mulai bermeditasi. Kali ini, Ye Tianfei hanya menghabiskan setengah hari untuk memahami hukum kekuatan mental yang terkandung dalam token ini. Bagus sekali. Aku tidak menyangka bahwa dengan tidak sengaja memasuki kota ini akan menyebabkan peningkatan kekuatan mentalku yang begitu besar. Ye Tianfei berdiri dan merasa sangat puas. Tentu saja, Void Secret Realm terkenal. Setiap kali dibuka, itu menarik banyak dewa emas dan dewa surgawi untuk datang ke sini untuk berpetualang. Setelah setiap petualangan, akan ada makhluk yang bangkit karena harta dan peluang yang diperoleh selama petualangan. Petualangan. Kalau tidak, menurutmu mengapa begitu banyak makhluk datang untuk menjelajahi alam rahasia Void? Itu karena tempat itu sangat terkenal.
Kata jiwa yang tersisa. Apa yang kamu katakan masuk akal, senior. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Kudengar bahwa Void Secret Realm dulunya adalah dunia yang dihuni oleh para dewa di zaman kuno. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, para dewa meninggalkan dunia ini dan meninggalkan alam rahasia ini, memungkinkan generasi makhluk selanjutnya untuk masuk dan menjelajahi tempat ini sesekali. Sebenarnya, ada banyak alam rahasia di laut kekosongan kekacauan yang berhubungan dengan para dewa, dan alam rahasia kekosongan hanyalah salah satu yang lebih terkenal di antara semuanya. Jiwa yang tersisa menambahkan, begitu, lupakan saja. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk menemukan lebih banyak token kekuatan hati dan meningkatkan kekuatan hatiku. Aku telah mengumpulkan lebih dari 3 token kekuatan hati sekarang. Aku selalu bisa menggunakannya. Kau bisa pergi dari sini, tapi aku akan menggunakan token itu untuk meningkatkan kekuatan hatiku. Tidak akan pergi secepat ini. Ye Tianfei mengangguk dan berkata sambil tersenyum, lalu sosoknya melesat pergi. Berhenti, serahkan 2 token itu segera, kalau tidak kau akan mati. Tiba-tiba, Ye Tianfei mendengar teriakan dari kejauhan. Kemudian Ye Tianfei melihat seorang pria dan seorang wanita berlari ke arahnya dengan panik, dengan ekspresi panik dan marah di wajah mereka. Sejumlah besar pengejar di belakang berteriak-teriak dan membunuh. 2 orang yang dikejar itu sama-sama pemuda, keduanya memiliki bekas luka di sekujur badan. Jelas mereka baru saja mengalami perkelahian hebat dan mengalami luka serius. Para pengejar di belakang sangat kuat dan semakin dekat. Peng Fang, cepatlah, aku akan menghentikan mereka. Ambil 2 token ini, dan cari yang lain, dan kamu bisa teleport keluar dari kota ini. Wanita itu tiba-tiba menggertakkan giginya dan berhenti. Memegang pedang ramping di tangannya, katanya. Tidak, saudari, jika kita ingin pergi, kita pergi bersama-sama. Jika kita ingin melawan, kita melawan mereka bersama-sama. Pria itu juga berhenti dan menggelengkan kepalanya. Kau hanyalah seorang dewa emas tingkat menengah, tidak cukup baik sama sekali. Pergi sana, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada keluargaku saat aku kembali. Teriak wanita itu dengan cemas. Haha, kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Serahkan saja 2 token itu. Kedua saudara itu berhenti sejenak, dan para pengejar di belakang mereka menutup jarak dan hendak mengejar. Kakak, bagaimana dengan ini? Kami tidak menginginkan kedua token ini lagi, jadi berikan saja kepada mereka dan kami akan mencarinya lagi. Pria itu menggertakkan giginya dan berbicara. Tapi, kita sudah berusaha keras untuk menemukan 2 token ini. Dan untuk 2 token ini, semua lusinan orang yang kita bawa mati. Jika kita menyerah seperti ini, bukankah semua usaha kita akan sia-sia dan kerugiannya besar? Besar, wanita itu ragu-ragu. Kakak, kalau begini terus, kita berdua bisa kehilangan nyawa. Meskipun token itu penting, tapi kalau tidak ada yang mengambilnya, maka kedua token ini tidak akan ada artinya. Kata lelaki itu. Baiklah kalau begitu. Melihat para pengejar di belakangnya semakin dekat, wanita itu akhirnya mengangguk setuju. Dengar, 2 token ini diberikan kepadamu. Kami tidak menginginkannya lagi. Tolong jangan buat keadaanku sulit lagi. Wanita itu berbalik dan berkata dengan keras. Pada saat ini, para pengejar di belakang semakin dekat. Sudah terlambat untuk menyerahkan token sekarang. Gadis, kamu membunuh 3 orang dari kuil Dewa Surgawi kita sebelumnya, yang merupakan kejahatan besar. Bagaimana dengan ini, kamu cantik, jika kamu bersedia menemani kami saudara-saudara, mungkin, kita bisa. Kau bisa selamat. Seseorang berteriak dari belakang. Ide bagus. Haha, gadis itu benar-benar cantik. Aku sudah lama ngiler padanya. Dia memiliki wajah yang bagus dan bentuk badan yang bagus. Pengejar lainnya semuanya bersorak keras. Sekelompok orang yang tidak tahu malu. Kalian dari kuil surga. Apakah kalian tidak takut ini akan keluar dan membawa malu ke kuil surga? Wanita itu sangat marah ketika dia mendengar tawa para pengejar di belakangnya. Han berteriak dengan tegas. Kita di istana surgawi tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh kita. Lagi pula, apa yang terjadi di kota misterius ini tidak akan tersebar. Bagaimanapun, kalian berdua tidak bisa melarikan diri, jadi sebaiknya kalian bekerja sama dengan patuh.
Benar, seseorang di belakang mensibir. Pada saat ini, para pengejar dari kuil para dewa semakin dekat dengan kedua bersaudara itu dan hendak mengejar mereka. Ayo lari. Kalau kita tidak bisa lari, kita akan melawan mereka. Wanita itu menjadi pucat dan berlari sambil memegang tangan pria itu. Wajah kedua saudara itu sangat pucat, dan mereka dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Mereka telah tertunda beberapa saat, dan akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri sekarang. Mereka berdua sebenarnya memiliki 2 token di tangan mereka. Pada saat ini, Ye Tianfei berada jauh dan melihat semuanya dengan jelas. Sepertinya sebagian besar orang di kuil Dewa Surgawi adalah orang-orang seperti ini. Ye Tianfei melirik orang-orang di kuil Dewa Surgawi dengan tatapan dingin. Ye Tianfei telah berhubungan dengan orang-orang dari kuil para dewa. Saat masih berada di 3000 dunia kecil, pangeran ketiga kuil para dewa pernah mengirim utusan untuk merekrut Ye Tianfei, namun utusan itu berhasil ditangani oleh Ye Tianfei. Pada saat itu Ye Tianfei tahu bahwa pangeran ketiga kuil surga pasti akan pergi ke 3000 dunia untuk menimbulkan masalah baginya. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang dari kuil para dewa lagi. Namun, Ye Tianfei lebih tertarik pada token kekuatan mental di tangan kedua bersaudara itu. Tentu saja Ye Tianfei tidak akan merebutnya tanpa alasan. Alangkah baiknya jika aku bisa meminjamnya untuk memahaminya, kata Ye Tianfei dalam hati. Pada saat ini, kedua saudara itu berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Akan tetapi para pengejar dari kuil para dewa semakin dekat dan hendak mengejar mereka. Kedua saudara itu terluka, dan setelah pertarungan sebelumnya, energi mereka terkuras habis. Saat ini, mereka sudah kehabisan tenaga dan hampir tidak bisa bertahan. Tepat pada saat ini, wanita itu tiba-tiba sedikit gemetar, dan ekspresi terkejut dan bingung muncul di wajahnya. Kakak, apa yang terjadi? Apakah lukamu kambuh lagi? Pria itu terkejut dan bertanya dengan cepat. Tidak, aku baru saja menerima pesan dari seseorang yang bisa membantu kita berdua melarikan diri, tetapi prasyaratnya adalah kita harus meminjamkannya 2 token kekuatan mental selama setengah hari. Setelah itu, dia akan mengembalikan token itu kepada kita. Berikan kembali, untuk kami. Jawab wanita itu. Apakah ada hal seperti itu? Itu pasti bohong. Dia meminjam 2 token itu, dan dia pasti ingin menggunakannya untuk berteleportasi keluar kota. Bagaimana dia bisa mengembalikan token itu kepada kita setelah dia pergi? Bagaimana dengan kita? Pria itu langsung menggelengkan kepalanya, menandakan dia tidak mempercayainya. Ya, dia mungkin berbohong kepada kita. Wanita itu mengangguk. Namun, sekarang kita sudah kehabisan akal. Mari kita coba dan membuatnya muncul. Jika dia benar-benar bisa membantu kita, maka tidak masalah jika kita memberinya 2 token itu. Jika dia bisa, jika kita tidak menyelamatkan mereka, kita hanya bisa menyalahkan nasib buruk kita. Wanita itu berpikir sejenak dan berkata sambil menggertakkan giginya. Baiklah kalau begitu. Pria itu mengangguk. Sebenarnya, kedua saudara itu mengerti bahwa mereka mungkin tidak bisa melarikan diri. Mereka akan mati juga, jadi mereka mungkin juga mencobanya. Meskipun kemungkinan keberhasilannya sangat kecil, itu masih bisa menambah sedikit harapan dalam situasi yang putus asa. Baiklah, aku berjanji padamu. Wanita itu menjawab Ye Tianfei melalui transmisi suara. Karena Ye Tianfei lah yang baru saja menyampaikan pesan itu padanya. Bagus sekali, kesepakatan kita sudah selesai, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan 2 token kekuatan mental untuk pemahaman. Memanggil, Ye Tianfei melintas dan langsung muncul di depan kedua bersaudara itu. Sekarang kamu aman, kata Ye Tianfei. Kamu, apakah kamu yang baru saja mengirimiku pesan? Kedua saudara itu terkejut ketika mereka melihat Ye Tianfei tiba-tiba muncul. Kecepatan gerak badan Ye Tianfei begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak melihat bagaimana Ye Tianfei muncul. Ya, ini aku. Ye Tianfei mengangguk. Kakak, kita telah tertipu. Orang ini tidak sekuat dirimu. Bagaimana dia bisa membantu kita keluar dari masalah dan menyelamatkan kita? Lebih baik mengandalkan diri kita sendiri daripada mengandalkan dia. Cepat lari dan abaikan dia. Pria itu setelah melihat keadaan Ye Tianfei dengan jelas, dia tidak dapat menahan rasa kecewa dan berbicara. Namun, pada saat ini, para pengejar dari kuil para dewa akhirnya berhasil menyusul. Wus,
WSS. Keempat Dewa Emas sempurna itu menyusul mereka dan bergerak bersamaan, melesat ke garis depan dalam sekejap. Duar-duar. Keempat Dewa Emas sempurna melepaskan energi dan tekanan yang bergulung-gulung, yang datang ke arah dua saudara kandung itu seperti gelombang yang mengamuk. Kedua saudara itu sudah kehabisan tenaga, dan merasakan tekanan sedemikian rupa, badan mereka merosot dan wajah mereka berubah drastis. Wus! Jalan di depan untuk mencegah kedua saudara kandung itu melarikan diri. Ketika kedua saudara itu melihat kejadian itu, muka mereka langsung pucat pasi dan mereka bersandar satu sama lain dengan punggung saling berhadapan. Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku akan bunuh diri. Ucap wanita itu dengan sedih. Dia tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan orang-orang dari kuil surga hidup-hidup, konsekuensinya akan mengerikan. Kakak, aku akan mati bersamamu. Kata lelaki itu. Semua ini gara-gara bocah kutu kupret ini. Kalau bukan karena dia, kita nggak akan bisa ketahuan secepat ini. Pria itu menatap Ye Tianfei dengan mata marah. Lupakan saja, dia sudah dijebak oleh kita berdua sekarang. Apakah menurutmu orang-orang dari kuil para dewa ini akan membiarkannya pergi? Kata wanita itu sambil menggelengkan kepalanya. Haha, lari, kenapa tidak lari saja? Pada saat ini, orang-orang dari kuil para dewa mengelilingi Ye Tianfei dan dua orang lainnya, dan tertawa terbahak-bahak. Gadis, aku akan segera memberitahumu betapa kuatnya aku. Seorang pria pendek dengan ekspresi menyedihkan menatap wanita itu dan berkata dengan nada jahat. Ada satu anak lagi, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Seseorang melihat ke arah Ye Tianfei, dan setelah menemukan wilayah kekuasaan Ye Tianfei, dia langsung merasa lega, menatapnya dengan jijai, dan berkata sambil mensibir. Pinjamkan aku 2 tokenmu selama setengah hari, dan aku akan membantumu menghadapi orang-orang ini. Ye Tianfei menatap saudari itu dan berkata dengan serius. Apa? Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, semua orang tercengang. Wah, kamu bilang kamu ingin menyingkirkan kami. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Seseorang dari kuil para dewa menatap Ye Tianfei dan bertanya. Anak ini bicara omong kosong. Kedua saudara itu sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ye Tianfei. Karena di antara tim orang-orang kuil para dewa ini, ada 8 dewa emas abadi yang sempurna. Bukankah kamu baru saja setuju? Ye Tianfei bertanya pada wanita itu, mengabaikan para pengejarnya. Di mata Ye Tianfei, 8 dewa emas sempurna dapat dihancurkan hanya dengan lambaian tangannya. Aku tidak tahu kekuatanmu saat itu. Bagaimana kau bisa membantu kami dengan kekuatanmu? Kata wanita itu dengan tidak senang. Jangan khawatir tentang ini. Selama kamu meminjamkanku 2 token selama setengah hari, aku akan menjamin keselamatanmu. Ye Tianfei berkata dengan ringan. Apa kamu serius? Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Ye Tianfei sangat percaya diri meskipun dikelilingi. Tentu saja benar, tapi aku tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak ingin berdagang, aku akan pergi sekarang. Ye Tianfei mengangguk. Haha, orang ini lucu sekali, dia idiot, otaknya sepertinya agak tidak normal. Dia benar-benar berfantasi bahwa dia bisa menyelamatkan orang-orang ketika kita mengelilinginya. Dengan kekuatannya, dia tidak sebanding dengan kita. Jika orang ini tidak berusaha untuk tetap tenang, dia pasti bodoh. Setelah mendengar kedua perkataan Ye Tianfei, semua orang tidak dapat menahan tawa mendengar percakapan mereka berdua, mengira bahwa Ye Tianfei sedang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Wah, kami dari kuil Dewa Surgawi. Kalau kamu tidak mau melibatkan anggota klan dan tuanmu, segera berlutut dan bunuh diri untuk minta maaf. Kalau kita menunggu sampai kita melakukannya sendiri, aku akan mengingat jiwa dan ragamu. Dan tunggu sampai aku meninggalkan kehampaan. Setelah kau meninggalkan alam rahasia, kami akan mengirim seseorang untuk menyelidiki identitas dan latar belakangmu, lalu menghancurkan keluarga dan majikanmu, dan semua orang yang dekat denganmu akan terlibat. Percayalah aku, dengan istana surgawi kita di kekuatan laut kekosongan kekacauan, itu pasti bisa dilakukan dengan mudah. Seseorang menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berkata, apakah kau mengancamku? Wajah Ye Tianfei menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Nak, lelaki itu melangkah maju dan berteriak keras, ingin mengatakan sesuatu. Ah! Tiba-tiba laki-laki itu menjerit, badannya jatuh ke belakang, darah mengucur dari ketujuh lubangnya,
Kemudian dia jatuh tertelungkup ke tanah yang jauh, kepalanya miring, dan dia pun meninggal, nyawanya berangsur-angsur menghilang. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Orang itu merupakan Dewa Emas tingkat tinggi, namun dia terbunuh seketika. Inti masalahnya adalah tidak seorang pun dapat mengetahui cara apa yang digunakan Ye Tianfei untuk membunuhnya. Semuanya, hati-hati, anak ini aneh. Teriak seorang Dewa Emas sempurna dengan suara berat. Kakak, dia sangat kuat. Melihat Ye Tianfei tiba-tiba menggunakan cara aneh untuk membunuh orang, kedua saudara itu terkejut sekaligus senang. Pria itu segera mengirim pesan kepada wanita itu. Anak muda, aku setuju. Kami akan memberimu 2 token kekuatan mental kami. Wanita itu merasa bahwa dia melihat secercah harapan untuk lolos dari bahaya, dan segera mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Anak muda, sekalipun kau tidak dapat menyelamatkan kami berdua, asal kau dapat menyelamatkan saudaraku, kami akan memberimu 2 token kekuatan hati kami. Imbuh wanita itu. Setuju, jawab Ye Tianfei. Sebenarnya wanita itu sudah pernah menyetujuinya, tetapi ketika Ye Tianfei muncul kemudian, dia menjadi bingung setelah melihat keadaan Ye Tianfei. Ayo kita lakukan. Bunuh kedua pria itu terlebih dahulu, lalu tangkap wanita itu. Mereka memiliki 2 token kekuatan hati. Jika orang lain tahu tentang itu, mereka mungkin akan datang dan merebutnya dari kita. Kekacauan, pertempuran di mana-mana. Seorang anggota kuil surga berteriak. Baiklah, mari kita bekerja sama untuk menghadapi anak ini. Jangan takut padanya. Meskipun keterampilannya aneh, ranahnya rendah. Tidak peduli seberapa kuat dia, ada batasnya. Ada begitu banyak dari kita, jangan takut padanya. Kita masih perlu takut padanya. Seseorang mengikuti panggilan besar itu. Duar. Para anggota kuil Dewa Surgawi di sekitar melepaskan tekanan energi mereka satu persatu, seperti gunung berapi yang meletus, mengguncang jalan. Energi dahsyat itu menyebar, hampir menghancurkan bangunan-bangunan di kedua sisi jalan. Namun, tampaknya ada semacam larangan perlindungan di kota ini. Rune-rune misterius muncul, melindungi seluruh jalan dan semua bangunan. Nak, pergilah ke neraka. Seorang Dewa Emas tingkat tinggi diam-diam datang dari belakang Ye Tianfei dan tiba-tiba menyerang, memegang kapak pemecah gunung raksasa, yang terus mengembang dan menebas ke arah Ye Tianfei dengan energi yang mengerikan. Hati-hati, ada yang menyerang kita. Kedua saudara itu melihatnya dengan jelas dan berteriak bersamaan untuk memperingatkan mereka. Ye Tianfei sekarang adalah satu-satunya harapan mereka untuk melarikan diri, dan mereka tidak ingin Ye Tianfei dipukul. Sebelum kedua saudara itu selesai berteriak, sang Dewa Emas tingkat tinggi berteriak dan terlempar ke belakang, menghantam tanah di kejauhan, mengeluarkan darah dari ketujuh lubang dan berkedut terus-menerus. Duar-duar. Pada saat yang sama ketika Dewa Emas tingkat tinggi ini meluncurkan serangan mendadak, anggota kuil para dewa lainnya juga mengambil tindakan, meluncurkan serangkaian serangan hebat ke arah Ye Tianfei. Ye Tianfei bahkan tidak melihatnya. Dengan sebuah pikiran, dia mengeluarkan pedang hatinya yang tak terlihat dan melancarkan serangan tanpa pandang bulu. Kecepatan serangan energi mental jauh lebih cepat daripada energi jiwa. Dalam sekejap, pedang hati tak kasat mata itu mengenai hampir semua anggota kuil para dewa di sekitarnya. Teriakan terus terdengar, dan anggota kuil Dewa Surgawi terlempar keluar dan jatuh ke tanah di jalan. Beberapa meninggal di tempat, sementara yang lain hanya menghembuskan napas terakhir, berkedut di sana. Beberapa berteriak. Hanya dalam sekejap, sebagian besar anggota kuil para dewa telah musnah. Hanya 8 dewa emas sempurna yang tersisa berdiri di sana, wajah mereka pucat dan badan mereka sedikit gemetar. 8 dewa emas abadi yang sempurna mengeluarkan darah dari mulut mereka dan wajah mereka dipenuhi kengerian. Mereka juga terkena pedang hati yang tak terlihat, tetapi karena Ye Tianfei menyerang begitu banyak orang dalam sekejap, kekuatan serangannya berkurang, jadi mereka masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Bagaimana ini mungkin? 8 dewa emas abadi yang sempurna memandang anggota kuil para dewa yang tergeletak di tanah di sekitar mereka dan tidak dapat mempercayainya. Mereka akhirnya mengerti betapa menakutkannya anak laki-laki di depan mereka. Karena mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan pernah bisa melakukan hal itu. Sungguh menakjubkan. Kakak, aku tidak menyangka dia begitu kuat. Kedua saudara kandung itu terkejut ketika melihat pemandangan ini, dan pria itu berteriak dengan gembira.
Ya, tampaknya kita terselamatkan. Wanita itu pun tampak sangat gembira dan mengangguk berulang kali. Bertindak bersama. 8 Dewa Emas sempurna saling memandang, menggertakkan gigi, dan berbisik pada saat yang sama. Akan tetapi, sebelum mereka sempat bergerak, Ye Tianfei sekali lagi menggunakan pedang hati tak terlihat. Ah! 8 Dewa Emas sempurna itu menjerit kesakitan hampir bersamaan, mundur bersamaan, wajah mereka pucat, dan darah mengalir dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka. Seni bela diri macam apa ini? Aneh dan menakutkan. Kedua saudara itu merasakan hawa dingin di hati mereka setelah menontonnya. Kamu bisa mati sekarang. Ye Tianfei melangkah menuju 8 Dewa Emas abadi yang sempurna. Lari. 8 Dewa Emas sempurna tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawan Ye Tianfei. Mereka menggeram bersamaan, berbalik dan melarikan diri ke kedua ujung jalan. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Ye Tianfei mensibir, memanggil. Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktunya, dan dalam sekejap ia mengejar salah satu Dewa Emas yang sempurna. Ia meninjunya dan meledakkan badannya menjadi kabut darah. Lalu, setiap kali Ye Tianfei melangkah, dia akan mengejar seorang Dewa Emas sempurna dan membunuhnya dengan satu pukulan. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ketujuh Dewa Emas sempurna yang tersisa semuanya terbunuh. Semua anggota kuil surga terbunuh. Yang tertinggal hanyalah puing-puing berdarah dan berdaging di jalanan, dengan darah mengalir seperti sungai. Menakutkan sekali. Pada saat ini, kedua saudara kandung itu menatap Ye Tianfei dengan mata yang sangat terkejut, dan badan mereka sedikit gemetar. Kakak, orang ini sangat menakutkan. Apakah dia akan marah dan menyerang kita? Kata pria itu melalui transmisi suara. Kamu tidak perlu takut, aku sudah membuat kesepakatan dengannya. Jika dia menyelamatkan kita berdua, kita akan memberinya 2 token itu. Jawab wanita itu sambil berusaha tetap tenang. Sebenarnya, dia juga khawatir. Setelah menyaksikan kekuatan Ye Tianfei yang mengerikan, dia tahu bahwa dengan kekuatan Ye Tianfei, dia dapat dengan mudah mengambil barang-barangnya dan saudaranya tanpa berdiskusi. Bersikaplah sopan saat berbicara nanti. Ingat, jangan membuatnya marah. Dia lebih menakutkan daripada orang-orang di kuil para dewa. Wanita itu memperingatkan melalui transmisi suara. Suara mendesing. Setelah Ye Tianfei membunuh semua orang dari kuil para dewa, Huang Sang dan klon-klan darahnya muncul pada saat yang sama, bergegas menuju pecahan daging, darah, dan jiwa yang ditinggalkan oleh 8 abadi emas sempurna, dan mulai memurnikan dan menyerap mereka. Ye Tianfei sangat terkendali saat dia mengambil tindakan tadi. Saat membunuh 8 dewa emas sempurna ini, dia tidak menghancurkan esensi darah dan esensi jiwa mereka. Dia meninggalkan mereka khusus untuk klon-klan darah dan Huang Sang. Seorang pembudidaya hantu dan seorang vampir. Kedua saudara kandung itu terkejut lagi ketika mereka melihat Huang Sang dan klon vampir itu. Kalian berdua, Ye Tianfei berbalik, menatap kedua saudara kandung itu, dan berbicara. Ini 2 token kekuatan mental, itu milikmu. Jangan khawatir, kami akan melakukan apa yang kami katakan. Sebelum Ye Tianfei bisa menyelesaikan kata-katanya, wanita itu sudah mengeluarkan 2 token kekuatan mental dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei, mengatakan dengan cepat. Bisakah kita berdua pergi sekarang? Tanya wanita itu. Kedua saudara kandung itu merasa sedikit gelisah saat menghadapi Ye Tianfei. Alasan utamanya adalah metode pembunuhan yang baru saja digunakan Ye Tianfei terlalu aneh. Mereka tidak tahu teknik rahasia macam apa yang digunakan Ye Tianfei hingga bisa membunuh begitu banyak anggota kuil para dewa dalam sekejap. 8 dewa emas sempurna tampak lemah seperti 8 anak ayam kecil di hadapan Ye Tianfei. Di mata kedua saudara ini, Ye Tianfei bagaikan binatang buas berbentuk manusia. Kalian berdua tunggu sebentar. Jangan pergi dulu. Ye Tianfei mengambil 2 token kekuatan mental dan berbicara. Kenapa? 2 token ini sudah diberikan kepadamu, apalagi yang kamu inginkan. Kedua saudara itu terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Tianfei. Mereka berdua tampaknya sangat takut padamu. Kata Hun Lao sambil tersenyum. Jangan salah paham, aku tidak akan mengambil tokenmu. Aku hanya meminjamnya selama setengah hari. Setelah aku selesai menggunakannya, aku akan mengembalikan 2 token itu kepadamu. Ye Tianfei berkata dengan sebuah senyuman.
Anak muda, benarkah yang kau katakan? Kedua saudara itu saling berpandangan, dan wanita itu bertanya dengan ragu-ragu. Tahukah Anda, saat ini di kota ini, ada banyak sekali orang yang berjuang keras untuk mendapatkan token tersebut. Terlebih lagi, kebanyakan orang yang memasuki alam rahasia kehampaan dan bertahan hidup hingga hari ini pasti memperoleh sesuatu. Dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki harta karun. Oleh karena itu, fenomena membunuh orang untuk merampas harta benda mulai makin marak. Kedua saudara kandung itu telah melihat banyak hal seperti ini sebelum mereka bertemu Ye Tianfei, jadi mereka tentu saja sangat waspada terhadap Ye Tianfei. Tentu saja itu benar, jangan khawatir, saya juga melakukan apa yang saya katakan. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Kakak, orang ini mudah diajak bicara, dan sepertinya bukan orang yang kejam dan jahat. Pria itu berkata kepada wanita itu melalui transmisi suara. Kalau begitu, kita tunggu di sini dulu. Kalau dia tidak mempersulit kita, maka tidak akan ada bahaya bagi kita untuk menunggunya di sini. Jika dia ingin mempersulit kita, kita mungkin tidak akan bisa pergi meskipun kita mau. Wanita itu berpikir sejenak dan berkata dalam transmisi suara. Baiklah, kalau begitu, kami berdua akan melakukan apa yang Anda inginkan, anak muda, dan menunggu sebentar. Wanita itu berbicara dengan sangat sopan, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat Ye Tianfei marah. Baiklah kalau begitu. Ye Tianfei mengangguk, lalu menemukan tempat terpencil di pinggir jalan, melambaikan tangannya, dengan santai mengatur lusinan susunan, membuka ruang susunan kecil, dan kemudian memasuki ruang kecil itu untuk mulai memahami dua token. Kedua token itu ditangguhkan di depan Ye Tianfei, dan dua jiwa Ye Tianfei saling memahami pada saat yang sama tanpa saling mengganggu. Ye Tianfei mengerti bahwa seiring berjalannya waktu, makhluk-makhluk yang memasuki kota ini pasti akan berjuang untuk merebut token kekuatan. Hati, semakin tragis, karena ini terkait dengan apakah mereka bisa meninggalkan kota aneh ini. Diperkirakan akan ada banyak orang jahat di kota yang akan merampok dan membunuh siapapun yang mereka lihat. Ye Tianfei khawatir ketika dia memahami, akan ada makhluk surgawi. Seorang master tingkat ini telah tiba, jadi dia telah menyiapkan lusinan formasi untuk melindungi dirinya sendiri. Kakak, lihat, dia tampaknya memahami dua token itu. Tetapi saya telah mencoba merasakan kedua tanda itu sebelumnya, dan tidak merasakan apapun. Tampaknya tidak ada aturan kekuatan mental yang mendalam pada kedua token ini. Pria itu berkata dalam transmisi suara. Bagaimana kemampuan persepsimu bisa dibandingkan dengannya? Apa yang tidak dapat Anda rasakan, mungkin dapat ia rasakan dengan mudah. Fakta bahwa ia secara khusus mencari tanda-tanda mental ini untuk merasakan sesuatu berarti ia pasti dapat merasakan apa yang tersembunyi di dalamnya. Orang ini sangat kuat dan berbakat. Saya bertanya-tanya dari kekuatan kuat mana dia berasal. Kata wanita itu. Hah, kakak, kenapa semakin aku menatapnya, dia semakin terlihat familiar, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Pria itu tiba-tiba berseru. Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Wanita itu tertegun. Ah, saya ingat. Kakak, lihat, bukankah target dari kedua pemberitahuan hadiah itu adalah dia? Tiba-tiba, lelaki itu berteriak kaget, lalu mengulurkan tangannya dan mengarahkan pesan kekuatan jiwa ke lautan jiwa wanita itu. Ya, itu dia. Wanita itu juga sangat terkejut. Lupakan saja, mari kita coba untuk tidak bertanya tentang perselingkuhannya. Kekuatannya terlalu aneh dan menakutkan, jadi lebih baik kita menghindarinya. Wanita itu melanjutkan. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sebagian besar hari telah berlalu. Pemahaman Ye Tianfei tentang dua token kekuatan mental itu hampir berakhir. Pada saat ini, lihat, sebenarnya ada 3 anak muda di jalan ini. Ada 3 pemuda, 2 pria dan 1 wanita. Sebuah suara terdengar. Kemudian sekelompok orang bergegas ke jalan, menatap Ye Tianfei dan kedua saudara kandung itu. Tidak bagus. Saudari, ada 3 guru surgawi. Tampaknya itu adalah makhluk surgawi tingkat menengah dan 2 makhluk surgawi junior. Situasinya sangat buruk, ayo kita melarikan diri segera. Lari ke seberang jalan. Pria itu melihat ke arah sekelompok orang yang baru saja datang, dan wajahnya langsung berubah. Karena di antara kelompok orang ini, sebenarnya ada 3 makhluk surgawi. Tapi pemuda ini sedang menyendiri,
dan jika kita pergi seperti ini, dia tidak akan tanpa persiapan, situasinya akan sangat buruk. Wanita itu melirik Ye Tianfei, yang sedang bermeditasi dan memahami token tidak jauh dari sana, dan berbicara. Kakak, aku tidak bisa peduli dengan banyak hal. Jika kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Kita tidak bisa melindunginya dengan kekuatan kita. Pria itu berkata dengan cemas. Anak muda, 3 Tuan Surgawi telah tiba. Kita harus pergi segera. Wanita itu berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Lihat, ada 2 token di depan anak itu. Haha, hebat sekali. Ini yang disebut, mencari sesuatu di mana-mana tapi tidak pernah ketemu, tapi sekarang ketemu tanpa perlu usaha. Pada saat ini, mereka yang baru saja tiba telah melihat 2 token kekuatan mental melayang di depan Ye Tianfei, dan mereka tidak bisa menahan kegembiraan dan berteriak. Kepung mereka bertiga, jangan biarkan mereka lolos. Seorang makhluk surgawi junior berteriak. Yang lainnya bergegas menuju Ye Tianfei dan kedua saudara kandung itu. Kakak, saatnya kita pergi. Pria itu terkejut dan berteriak. Namun wanita itu masih ragu-ragu. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba berdiri, melambaikan tangannya, dan mengumpulkan semua lusinan formasi yang telah dia siapkan sebelumnya. Ye Tianfei berkata dalam hatinya, merasa sangat puas. Wus! Ye Tianfei datang ke sisi kedua saudara kandung itu. Terima kasih, kedua token ini sekarang dikembalikan ke pemilik aslinya. Ye Tianfei menyerahkan 2 token kepada wanita itu dan berbicara. Kita sekarang menghadapi musuh yang kuat. Wanita itu sangat cemas. Jangan khawatir, mereka tidak bisa menjebak kita. Ye Tianfei tersenyum. Dengan peningkatan berkelanjutan pada energi mental dan hukum mentalnya, Ye Tianfei menjadi semakin percaya diri, dan dia tidak akan panik bahkan ketika menghadapi seorang master surgawi. Wus, WSSS. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan melepaskan pedang hati yang tak terlihat. Ah! Mereka yang berlarian berteriak satu demi satu, lalu darah mengalir dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka. Lalu mereka jatuh satu persatu dan meninggial seketika. Ayo pergi. Ye Tianfei mengibaskan lengan bajunya, menggendong kedua saudara kandung itu, dan berbicara. Momen berikutnya. Dengan suara mendesing, Ye Tianfei membawa pergi kedua saudara kandung itu dan menghilang ke jalan. Raungan. Kejar. Ketiga makhluk abadi itu melihat bahwa bawahan mereka tidak hanya gagal menghentikan Ye Tianfei, tetapi lebih dari 20 dari mereka terbunuh dalam sekejap. Mereka terkejut dan marah. Sambil meraung, mereka memimpin dan mengejar ke arah di mana Ye Tianfei pergi. Kakak, dia yang membawa kita keluar, kita aman. Kedua saudara itu dibawa oleh Ye Tianfei untuk bepergian dengan cepat, terkejut dan senang, tetapi mereka mengerti bahwa mereka sekarang aman, dan mereka sangat senang. Kata transmisi suara. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei membawa kedua saudara kandung itu ke jalan dan menurunkan mereka. Baiklah, kita sudah menyingkirkan para pengejar itu. Aku akan mengembalikan 2 token ini kepadamu. Ye Tianfei memasukkan kembali 2 token itu ke tangan wanita itu dan berkata. Setelah mengatakan ini, Ye Tianfei berbalik dan pergi. Tunggu, anak muda. Wanita itu melihat Ye Tianfei pergi, lalu menggertakkan giginya dan berteriak. Ada apa? Ye Tianfei terdiam sejenak. Anak muda, kami punya permintaan. Kedua saudaraku ingin mengikutimu sampai kami meninggalkan kota ini. Wanita itu ragu-ragu dan berbicara. Kalian berdua ingin mengikutiku. Ye Tianfei tertegun dan bertanya. Ya, anak muda. Kedua saudaraku telah menyinggung orang-orang di kuil Dewa Surgawi dan berada dalam situasi yang buruk. Anak muda, kamu sangat kuat, dan kami ingin mengikutimu untuk mencari perlindungan. Anak muda, jangan khawatir. Setelah kita memasuki Void Secret Realm, kita telah memperoleh kami dapat menawarkan sebagian dari peluang dan harta ini, dengan harapan untuk memperoleh perlindungan Anda. Saya harap Anda akan setuju. Kata wanita itu. Aku telah membunuh semua orang dari kuil para dewa. Apalagi yang perlu kau takutkan? Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Anak muda, kamu tidak tahu bahwa kita pernah bertemu dengan sekelompok besar orang dari kuil surga sebelumnya. Kemudian, kita berdua mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Orang-orang dari kuil surga tampaknya telah terpecah menjadi beberapa kelompok. Dan mengejar kita secara terpisah.
Orang-orang yang kau bunuh seharusnya adalah selain itu. Istana surgawi sangat kuat. Kali ini, mereka mengirim sejumlah besar dewa emas dan dewa surgawi ke alam rahasia Void. Jika kita bertemu istana surgawi lagi, mereka jelas bukan lawan mereka. Jadi kami sangat ingin mendapatkan perlindunganmu. Kami bahkan dapat menawarkan sebagian besar peluang dan harta yang kami dapatkan di Void Secret Realm. Kata wanita itu. Ye Tianfei merasa sedikit gelisah setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu. Tanpa alasan, Ye Tianfei tentu saja tidak ingin ada dua orang lagi di sekitarnya. Mengingat kekuatan kedua saudara kandung ini sama saja dengan memiliki dua beban lagi. Jika kamu menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menyamarkan diri, bersikap lebih rendah hati dan berhati-hati, mungkin kamu tidak perlu takut. Ye Tianfei tidak ingin membawa serta kedua saudara kandung itu, jadi dia berbicara. Sebenarnya, Ye Tianfei sudah bisa menebak apa yang dipikirkan wanita ini. Alasan mengapa dia ingin mengikutiku bukan hanya untuk mencari perlindunganku, tetapi juga untuk menggunakan kekuatanku untuk menemukan token kekuatan mental. Karena dengan kekuatan dia dan saudaranya, bahkan jika mereka menemukan beberapa token kekuatan mental di kota aneh ini, cepat atau lambat mereka akan direnggut oleh orang lain. Anak muda, jika kau setuju untuk membawa kami berdua, kami bersedia memberimu hadiah segera. Wanita itu menjadi sedikit cemas saat melihat Ye Tianfei ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin cincin luar angkasa terbang dan mendarat di depan Ye Tianfei. Anak muda, ini adalah beberapa harta karun yang aku dan adikku peroleh setelah memasuki alam rahasia kehampaan. Kau boleh mengambil apapun yang kau suka, atau bahkan semuanya. Kata wanita itu. Kalau begitu, aku akan melihat apakah ada yang cocok di sana. Ye Tianfei memikirkannya dan mengangguk. Kemudian persepsi energi jiwa Ye Tianfei memasuki selusin cincin ruang angkasa dan mulai merasakan. Baiklah, anak muda, ambil saja apapun yang kau suka. Jangan bersikap sopan. Wanita itu sangat gembira saat melihat Ye Tianfei mengangguk. Dia tahu bahwa jika mereka dapat mengandalkan pria kuat seperti Ye Tianfei, kedua bersaudara itu akan memiliki harapan untuk meninggalkan kota itu, dan mereka tidak perlu takut bahkan jika mereka bertemu orang-orang dari kuil para dewa lagi. Hah! Keluarkan kayu hitam panjang itu dan biarkan aku melihatnya. Huang Sang tiba-tiba muncul di samping Ye Tianfei dan menunjuk ke salah satu cincin angkasa. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan kayu hitam panjang dari salah satu cincin ruang angkasa. Kayu panjang ini sebenarnya tampak seperti arang yang panjang dan tebal, memancarkan napas dingin yang kuat dan dikelilingi oleh kabut hitam. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya mulai membeku, dan potongan-potongan es hitam terus bermunculan, tersebar padat di ruang sekitarnya. Itu sebenarnya kayu 7 yin yang legendaris. Mata Huang Sang berbinar dan suaranya sedikit bergetar saat melihat kayu hitam ini. Dari mana kamu mendapatkan potongan kayu hitam ini? Huang Sang bertanya kepada wanita itu. Kami menemukan kayu hitam ini di dunia kecil di alam rahasia Void, di rawa yang tertutup kabut es hitam. Aku pergi ke rawa untuk mengambil sejenis rumput ajaib dan tanpa sengaja melihat kayu hitam ini sepertinya mengandung hawa dingin yang sangat mengerikan. Aura, dan dari waktu ke waktu beberapa rune misterius berwarna hitam melayang keluar. Aku tahu itu pasti luar biasa, jadi aku mengumpulkannya. Jawab wanita itu. Tuan Huang, apakah kayu hitam ini berguna bagi Anda? Ye Tianfei bertanya ketika dia melihat ekspresi Huang Sang. Ini berguna. Tentu saja berguna. Dengan kayu Seven Yin ini, aku bisa memurnikan klon, dan kekuatan klon ini hampir sama kuatnya dengan badan asliku. Mulai sekarang, kekuatanku akan berlipat ganda. Sama seperti darahmu. Klan klon sama. Singkatnya, kayu 7 yin adalah harta yang sangat langka dan berguna bagi kita para pembudidaya hantu. Huang Sang mengangguk dan berkata, baiklah, kami akan mengambil kayu hitam ini. Kau bisa menyingkirkan barang-barang lainnya. Jangan khawatir, aku akan memastikan keselamatanmu mulai sekarang. Ye Tianfei mengangguk dan berkata kepada wanita itu. Terima kasih, anak muda. Wanita itu sangat gembira. Dia telah mempelajari potongan kayu hitam itu sejak lama. Kayu itu tidak berguna baginya dan saudaranya, juga tidak berguna bagi berbagai keterampilan dan teknik rahasia yang diwariskan keluarganya.
Mari kita bertindak, kata Ye Tianfei. Baiklah. Wanita itu menyingkirkan semua cincin luar angkasa yang baru saja dikeluarkannya, dan kemudian kedua saudara kandung itu dengan cepat mengikuti Ye Tianfei. Aku akan mengasingkan diri untuk menyempurnakan klonku. Aku butuh banyak harta karun dengan atribut yin dan dingin, kata Huang Sang kepada Ye Tianfei. Setelah memperoleh kayu 7 yin, Huang Sang menjadi sangat gembira. Setelah memurnikan kayu 7 yin ini menjadi avatar, kekuatan tempurnya menjadi 2 kali lipat. Selain itu, memiliki klon tambahan dengan kekuatan yang sama akan sangat berguna. Baiklah, Tuan Huang, ambil saja sumber daya kultivasi apapun yang kamu butuhkan. Ye Tianfei mengangguk, dan segera memilih sejumlah besar harta karun dengan atribut yin dan dingin dan menyerahkannya kepada Huang Sang. Wanita itu mengikuti Ye Tianfei dan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Ye Tianfei tidak mengabaikannya dan menjawabnya dengan santai. Selama percakapan, Ye Tianfei mengetahui nama kedua saudara kandung itu. Kakak perempuannya bernama Peng Rou dan adik laki-lakinya bernama Peng Fang. Anak muda, di kota ini banyak orang yang berkelahi. Ada yang tidak bisa menemukan token kekuatan hati, jadi mereka merampok orang lain. Jadi, siapapun yang kita temui, kita harus waspada. Terutama mereka yang bertemperamen jahat. Ketika mereka bertemu seseorang yang lebih lemah dari mereka, mereka akan membunuh dan mencuri. Itu sangat kacau, kata Peng Rou. Ya, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa 2 wanita dikejar oleh sekelompok gangster. Jika aku salah, gangster itu seharusnya dari kelompok yang disebut kelompok angin hitam. Dikatakan bahwa kekuatan keseluruhan kelompok angin hitam kelompoknya tidak terlalu kuat, tetapi dia licik dan kejam, telah melakukan banyak sekali perbuatan jahat, dan sangat sulit dihadapi. Peng Fang menyela. Apa? Kamu melihat 2 wanita dikejar oleh kelompok angin hitam? Benarkah itu? Ye Tianfei terkejut setelah mendengar kata-kata Peng Fang dan langsung bertanya. Anak muda, itu benar. Kami melihat 2 wanita dikejar oleh kelompok angin hitam. Kedua wanita itu melarikan diri dengan panik. Untungnya, tampaknya ada tempat di kota ini yang secara khusus menekan jiwa. Kedua wanita itu bisa lolos dari kejaran kelompok angin hitam untuk sementara. Namun, tampaknya kelompok angin hitam tidak akan menyerah dan akan menyerang kedua wanita itu. Aku mengejar wanita itu ke arah dia berlari. Aku tidak tahu apa yang terjadi, kedua wanita itu sekarang. Mereka kemungkinan besar telah dibunuh oleh kelompok angin hitam, kata Peng Rou. Seperti apa penampilan dan aura jiwa kedua wanita yang diburu itu? Ye Tianfei bertanya dengan ekspresi agak jelek. Anak muda, apakah kamu kenal kedua wanita itu? Peng Rou terkejut ketika melihat ekspresi Ye Tianfei dan bertanya. Sambil berbicara, Peng Rou melambaikan tangannya dan menirukan 2 wanita cantik, melayang di angkasa di depannya. Itu adalah 2 saudara perempuan Xiao Huan dan Xiao Yuiwei. Ke arah mana mereka melarikan diri? Katakan padaku segera. Ye Tianfei bertanya dengan suara berat. Anak muda, apakah kamu benar-benar mengenal mereka? Peng Rou bertanya dengan hati-hati. Mereka adalah teman-temanku. Ye Tianfei mengangguk. Begitu ya. Tapi, anak muda, sepertinya ada makhluk surgawi di antara anggota kelompok angin hitam yang mengejar mereka. Anak muda, jika kau pergi menyelamatkan mereka, kau mungkin akan bertemu dengan seorang ahli makhluk surgawi. Kata Peng Rou. Jangan khawatir. Katakan saja padaku ke arah mana mereka melarikan diri. Kata Ye Tianfei. Anak muda, biar aku yang menunjukkan jalan kepadamu. Kata Peng Rou tanpa berani bertanya lebih jauh. Kakak, jika kita membawanya bersama kita untuk mencari kedua wanita itu, akan sangat berbahaya jika kita kebetulan bertemu dengan para ahli surgawi dari kelompok angin hitam. Peng Xiang bertanya kepada Peng Rou melalui transmisi suara. Aku tidak peduli dengan banyak hal. Apakah kita berdua bisa meninggalkan kota ini tergantung padanya. Kita hanya bisa mencobanya, kata Peng Rou setelah berpikir sejenak. Anak muda, kemarilah, kata Peng Rou kepada Ye Tianfei, lalu berjalan ke satu arah. Aku akan membawamu bersamaku, kamu tinggal menunjukkan jalannya. Ye Tianfei melambaikan lengan bajunya, menggulung Peng Rou dan Peng Fang, dan berkata. Ye Tianfei merasa gerakan mereka terlalu lambat. Memanggil. Sambil berbicara,
Ye Tianfei sudah berteleportasi menjauh dari jalan tempat mereka tadi bersama kedua saudara kandung itu, dengan kecepatan yang sangat cepat. Terlalu cepat. Peng Rou dan Peng Fang terkejut ketika mereka merasakan kecepatan kemajuan yang mengerikan. Kakak, bahkan para ahli langit di klan kita pun belum tentu memiliki kecepatan yang mengerikan seperti itu, kan? Tanya Peng Fang pelan. Meskipun tingkatan pemuda ini tidak tinggi, kekuatannya sangat menakjubkan. Aku pikir dia pasti berasal dari kekuatan yang sangat kuat di laut kekosongan kekacauan. Hanya kekuatan kuat dengan sejarah panjang dan fondasi yang kuat yang dapat membudidayakan pemuda yang langka seperti itu. Iblis. Jika memungkinkan, kita harus berteman dengannya. Sebelum kita berangkat, para tetua suku pernah memberitahu kita bahwa ketika kita bepergian di laut kekosongan kekacauan, kita dapat mencari kesempatan untuk berteman dengan beberapa rekan yang luar biasa dan mengumpulkan beberapa koneksi. Itu akan berguna cepat atau lambat, kata Peng Rou. Selanjutnya, di bawah instruksi Peng Rou, Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktunya dan menggunakan keterampilan badannya untuk terbang cepat melewati satu jalan demi satu jalan. Setiap kali dia muncul, dia akan langsung menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah mencapai jalan berikutnya. Tidak lama setelah itu, kemana kedua wanita kutu kupret kecil dari keluarga Xiao itu melarikan diri. Karena kita mengejar mereka, kita secara tidak sengaja masuk ke kota aneh ini. Sekarang kita sudah lama di sini dan masih belum menangkap mereka. Sungguh menyebalkan. Kalau aku menangkap mereka, aku akan memberi mereka pelajaran. Tiba-tiba, terdengar suara umpatan dari jalan di depan. Haha, tenanglah. Sekalipun kau berhasil menangkap mereka, kau tidak akan bisa menunjukkan sifat aslimu, karena kami mengejar mereka karena kami telah menerima hadiah besar dari Zhan Yuan. Setelah kami menangkap mereka, kami akan menyerahkan mereka kepada mereka. Zhan Yuan akan menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya dia. Kita hanya perlu menangkapnya. Suara lain berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kedua cewek kutu kupret itu cukup menarik. Sayang sekali mereka mendapat kesempatan mendapatkan Zhan Yuan. Akan sangat menyenangkan jika kita bisa menikmatinya, kata seseorang dengan nada iri. Jangan lakukan ini. Ini sama saja dengan menghancurkan reputasi kelompok angin hitam kita. Karena kelompok angin hitam kita telah menerima uang dari Zhan Yuan, kita harus melakukan apa yang dia minta. Orang itu harus diserahkan kepadanya dalam keadaan utuh. Jika kamu menyabotasenya dan pemimpinnya mengetahuinya, kamu tidak akan bisa membunuhnya meskipun kamu punya 10 nyawa. Seseorang di dekatnya segera mengingatkannya. Jangan khawatir, aku hanya bicara santai. Aku akan mematuhi peraturan kelompok kita. Jawab orang yang baru saja berbicara. Orang-orang dari kelompok angin hitam, kata Ye Tianfei dingin. Namun, dilihat dari nada suara mereka, sepertinya mereka belum menangkap Xiao Huan dan Xiao Yuiwei. Kata Ye Tianfei dalam hatinya. Ye Tianfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan dan melihat puluhan anggota kelompok angin hitam berjalan dan berbicara di jalan di depan. Yang terkuat adalah beberapa dewa emas abadi yang sempurna. Memanggil. Ye Tianfei melesat dan datang tepat di depan puluhan anggota kelompok angin hitam. Di mana Xiao Huan dan Xiao Yuiwei? Ye Tianfei bertanya dengan nada dingin. Kecepatan gerak Ye Tianfei terlalu cepat dan kemunculannya terlalu tiba-tiba. Para anggota kelompok angin hitam tidak memperhatikannya sejenak. Baru setelah Ye Tianfei mulai berbicara, mereka bereaksi dan semua mata tertuju padanya. Bagi Ye Tianfei, wajah semua orang dipenuhi kengerian. Itu dia, anak bernama Ye. Setelah beberapa saat, anggota kelompok angin hitam akhirnya bereaksi, dan seseorang menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berteriak. Ah! Sebelum lelaki itu menyelesaikan kata-katanya, dia menjerit, lalu badannya langsung hancur menjadi tumpukan daging dan tulang, dan jiwanya juga hancur berkeping-keping. Saat Ye Tianfei memahami lebih banyak token kekuatan mental, energi mental dan hukum kekuatan mentalnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan pedang mental tak kasat mata yang dilepaskannya secara alami menjadi lebih kuat. Sekarang pedang hati tak kasat mata yang dilepaskan Ye Tianfei bisa langsung memotong badan dan jiwa lawan menjadi berkeping-keping, menghancurkan badan dan jiwanya. Wah, kau! Anggota lain dari kelompok angin hitam semuanya terkejut. Seorang pria kekar dengan wajah penuh daging menunjuk ke arah Ye Tianfei dengan ekspresi marah dan ingin mengatakan sesuatu.
Ah! Pria kuat itu baru saja mengucapkan 3 patah kata ketika dia menjerit. Kemudian badan dan jiwanya hancur pada saat yang sama, berubah menjadi potongan-potongan kecil, dan dia meninggal secara tragis di tempat. Ini adalah emas abadi yang sempurna. Sihir jahat macam apa ini? Melihat pemandangan ini, anggota kelompok angin hitam lainnya semua ketakutan dan berdiri di sana dengan wajah ngeri. Terlalu kuat. Peng Rou dan Peng Fang berdiri di belakang Ye Tianfei. Mereka tercengang dan terkejut saat melihat metode yang digunakan Ye Tianfei. Bagi mereka, terlalu berlebihan untuk membunuh seorang abadi emas yang sempurna dalam sekejap dengan menggunakan metode yang aneh seperti itu. Bersambung.